أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المحدث المؤلف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، ولا من نفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن زبير بن عوام قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجبت طلحة، أي وجبت له الجنة. Al-Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati pula. Singkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak henti-hentinya yang ngajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan rencana-rencana baik yang tiang perlu kami rencanakan semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi perbendaharaan kita di kehidupan yang berikutnya nanti. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap mencintai beliau sampai pada harinya kita meninggal dalam keadaan mencintai beliau, mendapatkan syafaat beliau, kumpul bersama beliau, mengiring beliau masuk surga mudah-mudahan bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam pembahasan dir'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu baju besinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua benda yang beliau miliki pasti diberikan nama. Di antara baju besi yang beliau miliki namanya Dzatul Fudul. Di antaranya adalah Dzatul Fudul, wa Dzatul Washah, wa Dzatul Hawashi was Sa'diyah, nisbatun li mawdi'in. Begitu juga ada baju besi beliau wal fiddatu, ada juga namanya al-battaru li qasriha, ada juga namanya al-khirniq bismi waladil arnab,
nama baju besi beliau nama anak kelinci, khirnik. Begitu juga Zatul Fuduli, yaitu baju besi yang beliau beri nama dengan Zatul Fudul, wa hiya allati labisaha yauma Badrin, itu yang beliau gunakan waktu kejadian perang Badar, wa Hunain, dan kejadian perang Hunain pada tahun ke-8 Hijriah. Wa yuqalu, dikatakan juga ada baju besi yang Rasulullah miliki, yaitu baju besinya Nabi Daud alaihissalam, allati labisaha yauma qutila Jalut, yang digunakan di saat memerangi Jalut dan membunuh Jalut. Itu diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah diantara nama-nama baju besi yang beliau sering gunakan dalam beberapa misi peperangan yang beliau lalui. Sekali lagi, bahwa peperangan yang dialami oleh Rasulullah atau ghazwah yang langsung beliau ikut terjun dalam peperangan tersebut kurang lebih sekitar 27 kali. Lanjutan dari hadis yang panjang lebar, kisah daripada Talhah ibnu Ubaidillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sami'tu an-nabiyya, yaitu Zubair ibnu Awwam. Zubair ibnu Awwam, karena beliau juga termasuk 10 di antara sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Zubair Ibnu Awwam mendengar Rasulullah SAW setelah Talhah ibnu Ubaidillah mengangkat Rasulullah dan mendudukkannya di batu yang besar yang ada di pinggiran Jabal Uhud. Rasulullah berkata, "Aujaba Talhatu ay wajabat lahul jannah." Sebagaimana Rasulullah mengatakan terhadap sahabat-sahabat beliau yang 10. Kata Rasulullah, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talhah ibn Ubaidillah fil jannah, Zubair ibn Awwam fil jannah, Sa'd ibn Abi Waqqas fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'd ibn Zaidin fil jannah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Sahabat-sahabat niki semuanya dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas pantaskah tiang pelugum sami akan berkata beda dengan yang dikatakan oleh Rasulullah gara-gara beda aliran pelunggu? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang-orang Syiah mereka dengan lantang mengatakan beda dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan Abu Bakrin fil jannah, dia mengatakan laknatullah terhadap Abu Bakar, na'udzubillah summa na'udzubillah. Sebenarnya orang-orang Syiah jarang mereka mau langsung ziarah ke Rasulullah karena ada 2 makam sahabat di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhum. Terlalu berlebihan dalam mencintai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, keturunan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bahkan Syiah yang sangat fanatis, mereka beranggapan bahwa wahyu Allah itu salah turun. Yang sebenarnya turunnya wahyu Allah itu terhadap Sayyidina Ali, bukan terhadap Muhammad, kata mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka tidak pantas bagi tiang pelunggu sami yang tidak ada jaminan ungkapan-ungkapan pelunggu dari Allah Subhanahu wa taala akan berbeda ungkapannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sudah dijamin wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, Rasulullah tidak mengucapkan sesuatu kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau Rasulullah sudah mengatakan begitu, apapun yang terjadi terhadap para sahabat niki, mereka wajib masuk surga. Sekalipun dalam hadis yang lain disebutkan kalau bertemu dua muslim dalam peperangan, maka al-qatil wal maqtul finnar, yang terbunuh dan yang dibunuh masuk surga, masuk neraka. Tapi pantaskah kita mengatakan seperti itu terhadap Sayyidina Ali dan Talhah ibnu Ubaidillah? Antara Talhah dan ibnu Ubaidillah, Talhah ibnu Ubaidillah dan Sayyidina Ali berbeda pendapat dalam fatwa beliau, sehingga dalam peperangan Jamal antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali, Talhah berpihak terhadap Siti Aisyah, dan sempat Sayyidina Ali minta Talhah supaya jangan ikut campur, tapi karena tekadnya sudah kuat sehingga terjadi pertempuran antara Sayyidina Ali dan Talhah, meninggallah Talhah. Tapi pantaskah kita akan mengatakan masukkannya ke dalam hadis yang tadi, al-qatil wal maqtul finnar, sementara Rasulullah sendiri mengatakan beliau masuk surga? Abu Bakar fil jannah, Ali fil jannah, Talhah fil jannah. Maka kedua beliau masuk dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tidak ada seorang muslim yang berfatwa, kalau salah dalam fatwanya dia akan mendapatkan pahala 1, kalau benar dia mendapatkan pahala 2. Teman sekalian yang kita muliakan, di sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dari banyak segi mereka sudah dijamin masuk surga, termasuk dari segi melihat Rasulullah. Dalam hadis musalsal birru'ya, man ra'ani dakhalal jannah, barang siapa yang melihat saya pasti masuk surga. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, sahabat yang 10 di samping dijamin masuk surga, juga melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Man ra'ani, man ra'ani dakhalal jannah. Karena siapa yang melihat, yang sudah melihat aku, masuk surga. Man ra'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang sudah melihat aku masuk surga. Tabi'in tidak pernah melihat Rasulullah, tapi melihat sahabat. Tapi tabi'in tidak pernah melihat Rasulullah, sahabat, tapi melihat tabi'in. Sehingga man ra'ani dakhalal jannah. Tapi tabi'in melihat tabi'in melihat sahabat, sahabat melihat Rasulullah, sudah pasti jaminannya masuk surga. Dari segi melihat saja, belum ibadah-ibadah mereka yang luar biasa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Siang malam mereka ibadah, taatnya luar biasa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas bagi kita untuk mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang lain, gara-gara beda pemahaman, gara-gara beda akidah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan sekalian yang kita muliakan, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berkata, didengar oleh Zubair ibnu Awam terhadap Talhah ibnu Ubaidillah, aujabat Talhah, Talhah wajib masuk surga. Yang berikutnya, qala haddatsana ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Yazid ibn Khusaifah an Sa'ib ibn Yazid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yawma Uhudin dir'ani qad dhahara bainahuma. Kata Sa'ib ibn Yazid, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Uhud beliau mengenakan 2 baju besi.
qad dhahara bainahuma, antara keduanya kelihatan. Di antara salah satu ikhtiar untuk memelihara dan menjaga diri sebagaimana apa yang terjadi, yang sedang kita alami semangkinan niki. Di satu sisi semuanya memang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang belum sami berkeyakinan bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah ilhamkan terhadap yang belum sami mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menyelamatkan, mana yang tidak membahayakan, semuanya sudah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap yang belum sami. Maka wajib yang belum sami untuk ikhtiar supaya terhindar dari hal-hal yang tidak yang belum sami inginkan, seperti yang diperintahkan oleh pemerintah kita untuk menjaga diri dari situasi kondisi yang ada semangkinan niki. Ada penyakit yang sedang mewabah yang disebut dengan corona, maka harus ikhtiar untuk menjaga diri, saling jaga, senantiasa pakai masker, atur jarak, ya, kurangi perkumpulan dan lain sebagainya. Maka wajib yang perlu sami taat terhadap perintah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada ikhtiar manusia di situ. Beda dengan akidahnya orang-orang Jabariyah dan Qadariyah. Kalau Jabariyah dan Qadariyah, adapun Jabariyah mengatakan bahwa semuanya atas ikhtiar manusia, tidak ada ketentuan Allah di atas dunia ini, semuanya ketentuan manusia, ikhtiar manusia. Adapun Qadariyah mengatakan tidak ada ikhtiar bagi manusia. Jabariyah mengatakan tidak ada ketentuan Allah, yang ada adalah usaha manusia. Ini Jabariyah. Kalau Qadariyah mengatakan tidak ada ikhtiar manusia, semuanya terjadi adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tiang pelung sami Ahlussunnah wal Jamaah berada di antara keduanya. Ada ketentuan Allah, ada ikhtiar manusia. Maka insyaallah setelah tiang pelung sami berikhtiar seperti yang diikhtiarkan oleh Rasulullah, sekalipun Rasulullah sudah dipelihara, sudah ada jaminannya Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi seperti itu beliau melindungi diri menggunakan dua baju besi supaya terhindar, tapi kena juga beliau. Alhamdulillah beliau tidak meninggal pada saat perang Uhud itu, tapi hampir-hampir kalau bukan karena perjuangan sahabat membela beliau mati-matian karena cintanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bisa jadi ya, akan meninggal pada saat perang Uhud itu. Alhamdulillah semua ikhtiar manusia berikhtiar, para sahabat berikhtiar, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat dan bisa berhidup sampai umur beliau 63 tahun. Yang berikutnya bab baja fi sifati mighfari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dir'un itu baju besi yang digunakan mulai dari bahu sampai dengan ke bawah. Adapun mighfar niki sejenis helm yang terbuat dari besi juga, besi baja. Rasulullah juga menggunakan itu. Bahkan mighfar beliau berikan nama juga, sama seperti baju besi beliau berikan nama, saking karena perhatiannya Rasulullah pada barang-barang yang beliau miliki. Wa kana lahu mighfarun min hadidin yuqalahu as-sabbugh. Ada nama mighfar beliau, helm besi beliau namanya, beliau beri nama dengan as-sabbugh. Ada juga al-muwashshahu, muwashshah, sabbugh. Jadi semua
barang-barang perlengkapan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW rata-rata beliau berikan namanya. Kemarin sudah pedang beliau, tombak beliau, baju besi beliau, helm besi beliau, begitu juga busur panah beliau berikan nama. Baju imamah beliau juga beliau berikan nama. Dan semakin niki bab berikutnya adalah sifatul mighfari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, helm besinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Malik bin Anas an Ibn Shihab an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfarun. Ini pada tahun ke-8 saat terjadi Fathu Makkah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuki Makkah menggunakan mighfar, helm besi yang di atasnya dililit dengan imamah, topi dan imamah. Dan rata-rata keseringan Rasulullah menggunakan imamah berwarna hitam, imamah beliau. Faqila lahu hadza ibn Hattal muta'alliqun bi asaril Ka'bah faqala uqtuluhu. Begitu masuk Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara mukjizat beliau masuk di halaman Masjidil Haram sambil membawa tongkat beliau dan menunjuk patung-patung yang ada di sekitar Masjidil Haram yang mengelilingi Ka'bah. Kurang lebih 300 buah patung pada saat itu yang mengelilingi Ka'bah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan satu kalimat, ya, menunjuk patung-patung niki, belum dipukul patung niki sudah hancur, belum dipukul. Jangan lupa kalimat Rasulullah di saat beliau menunjuk patung-patung itu. Iki, ya. Mana dia nih? Jadi itu diantara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu masuk Masjidil Haram, beliau menunjuk patung-patung itu dengan tongkatnya, belum dipukul sudah berhancuran, sudah berguguran patung-patung itu. Maka begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Masjidil Haram,
Rasulullah dikasih tahu oleh para sahabat bahwa hadza ibnu Hattal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Ya Rasulullah, ini dia yang kita cari-cari, namanya Ibnu Hattal. Kebetulan Ibnu Hattal niki awalnya dia Islam, tapi pada akhirnya dia murtad, keluar dari Islam dan pernah membunuh orang-orang Islam di saat berada di Madinah, dan dia lari dari Madinah kembali ke Mekah. Dan seringkali Ibnu Hattal niki yahjulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memiliki sebuah lembing, ya. Dengan lembing ini dia selalu berkata, mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walil muslimin, saksikan bahwa dengan lembing ini aku akan membunuh Muhammad, aku akan membunuh Muhammad. Setelah dia murtad, akhirnya begitu Fathu Mekah, Rasulullah masuk di Masjidil Haram, para sahabat masuk juga, diperintahkan azan. Begitu membuka kelambu Ka'bah, ternyata Ibnu Hattal niki sembunyi di situ, di balik kelambu Ka'bah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk uqtuluh, bunuh dia. Akhirnya dibunuh. Kenapa? Karena sudah membunuh orang Islam, berapa orang Islam termasuk pembantunya juga sudah dibunuh, dan mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Imam Syafi'i dan Imam Malik membolehkan untuk mengadakan hukuman qisas di Masjidil Haram, dan pernah terjadi hukuman qisas di Masjidil Haram. Sekarang dipindahkan semua hukuman qisas yang di Mekah ataupun di Madinahnya dipindahkan ke Jeddah semuanya, yaitu satu tempat di Jeddah namanya Masjid Al-Qisas di pinggiran Laut Merah. Yang saya pribadi pernah menyaksikan cuma satu kali, sebagai bukti bahwa pernah di situ ada tempat terjadi pengkisosan. Dua orang Pakistan yang membawa barang terlarang 10 gram, sekedar membawa 10 gram heroin kalau tidak salah, dia bawa, akhirnya dihukum, diputuskan untuk dikisos, dihukum mati oleh kerajaan Saudi Arabia. Dan pada saat itu kami menyaksikannya, dan ternyata luar biasa. Setelah dibacakan kesalahannya, undang-undang, lantas Al-Gojo datang membawa pedang yang panjang, sambil takbir bismillah Allahu Akbar, langsung ditebas lehernya, pisah badannya, pisah lehernya dari kepalanya, dari badannya. Di situ kelihatan manusia, yang satunya yang saksikan bergerak dan jatuh ke depan, yang satunya saya saksikan bergerak jatuh ke belakang, dalam keadaan duduknya seperti orang yang mau bangkit dari duduk tahiyat awal niki. Dia mau bangkit, lantas diikat tangannya di belakang. Setelah itu saya tidak berani lagi saksikan seperti itu. Hukum al-qisas, maksudnya andai kata tidak ada hukum qisas, niscaya di Saudi Arabia setiap hari, bahkan setiap jam, orang-orang saling bunuh. Kenapa? Karena memang orangnya keras-keras, dikarenakan memang suhu udara mempengaruhi kehidupan mereka. Kalau tiang pelogom sami yang sudah uzur-uzur niki di umur di atas 60 tahun, okay? Jangankan 60 tahun, 50 tahun saja malu tiang pelogom sami kelahi, okay? Tapi kalau orang Saudi, orang-orang Arab niki umur 60, 70 bahkan saling pukul dia di samping Masjidil Haram dengan menggunakan imamahnya, egalnya, kelahi mulut biasa, ya. Cuman begitu mereka membawa benda tajam, akan berpikir kalau dia bunuh lawannya pasti dia akan terbunuh. Makanya rata-rata begitu dia pegang benda tajam, dia buang benda tajam itu, karena nyawa taruhannya, nyawa. Qisas. Teman-teman sekalian, jadi Imam Syafi'i dan Imam Malik
membolehkan untuk mengadakan hukuman qisas di Masjidil Haram dan pernah terjadi, tapi sekarang semuanya sudah pindah ke Jeddah. Hukuman qisas yang ada di Madinah ataupun di Mekkahnya semuanya dilakukan di Jeddah. Masih ada hukuman qisas. Kita Indonesia, orang Indonesia sudah ada yang kena karena membunuh majikannya, seorang perempuan. Itulah hukuman Islam, ya, membela hak asasi manusia dari sebelumnya, nyawa taruhannya nyawa. Yang berikutnya, qala haddatsana Isa bin Ahmad qala haddatsana Abdullah bin Wahb qala haddatsani Malik bin Anas an Ibn Shihab an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah 'am al-fath wa 'ala ra'si mighfarun. Rasulullah masuk Makkah melewati Kada, yang sekarang niki daerah Ja'fariyah atau Ma'alla, niki namanya Kada. Sebagian sahabat melewati Kudai. Kudai niki Mispalah. Kalau pelungguh yang pernah melaksanakan haji, ya, ikut bersama tiang tahun 2010, kita ada tahun 2013, hotelnya kita dapat di Kudai atau Mispalah atau Nakasah. Kudai niki, Mispalah, Nakasah termasuk Kudai semuanya. Ada pasukan juga yang Rasulullah perintahkan lewat sana. Begitu juga lewat Jabal Ka'bah. Adapun Rasulullah memimpin pasukan melewati arah Kada atau Ma'alla yang sekarang niki. Masuk Mekah dan menancapkan bendera di Masjid Ar-Rayah. Terus sekarang Masjid Royah sudah tidak ada, okay? Masjid Royah makin niki sudah tidak ada karena dijadikan perluasan Masjidil Haram. Hajian tahun 2019 kemarin, betulan parkir mobil di wilayah Syekh Amir niki berdekatan dengan Masjid Ar-Rayah, ya. Yang saksikan sudah tidak ada Masjid Ar-Rayah. Yang masih Masjid Asy-Syajarah dan Masjid Al-Jin masih, karena agak sebelah jembatan samping pekuburan Ma'alla tempatnya. Kalau Masjid Al-Jin dan Masjid Asy-Syajarah ada sejarah-sejarahnya, insyaallah nanti yang akan ceritakan satu persatu. Masjid Ar-Rayah niki di mana Rasulullah menancapkan bendera di situ, sehingga disebut dengan Masjid Ar-Rayah, Masjid Bendera. Cuman karena orang Indonesia melihat masjid niki, di samping di depan masjid niki ada bak sampah, ada tempat sampah, pembuangan sampah. Tentunya kalau ada sampah di situ pasti banyak kucing-kucing akan datang ke situ. Orang Indonesia melihat di samping masjid itu banyak kucing yang tinggal di sana, akhirnya orang-orang Indonesia menyebut masjid tersebut dengan masjid kucing. Begitu juga pasar yang ada di sekitar Masjid Ar-Rayah yang disebut dengan Gazzah, Suqul Lail dulunya. Gazzah namanya Suqul Lail, tempat terjadi transaksi jual beli di saat Rasulullah SAW dalam keadaan diisolasi, dipenjarakan selama 3 tahun oleh orang-orang Quraisy. Maka terjadi jual beli di malam hari, yaitu di Gazzah. Cuman karena orang Indonesia melihat pasar niki beratapkan seng dulunya sebelum dirobohkan, akhirnya orang-orang Indonesia menyebut pasar niki dengan pasar seng, padahal pasar niki namanya Suqul Lail atau Gazzah. Semangkinan niki sudah tidak ada. Pelungguh yang hajian di bawah tahun 2000 dulunya, kalau pelungguh berangkat semangkinan niki ya sudah bingung di Masjidil Haram. Mulai dari Masjidil Haram sampai jembatan batas Ma'alla niki, itu semuanya dijadikan halaman Masjidil Haram, rata. Dan masjid yang baru sekarang Al-Falaq
dari arah Masjidil Haram ke apa namanya Falak, itu semuanya gunung-gunung itu ya, semuanya diratakan dan dijadikan masjid, nyambung sampai dengan Salatiyah. Dan Salatiyah yang dulunya semangkinan ini sudah tidak ada, pindah ke kejauhan kurang lebih sekitar 5 kilo dari Masjidil Haram. Dan Masjidil Haram tembus sampai Salatiyah, bahkan lewat ya, lewat dari Salatiyah. Masjidil Haram yang semangkinan ini perluasannya niki sangat luas, luar biasa. Teman-teman sekalian, ya Rasulullah SAW begitu masuki Mekah pada tahun ke-8-nya, beliau menggunakan mighfar, baju besi, dan menggunakan helm besi, dan dililit dengan imamah yang berwarna hitam, imamatun sauda. Sebenarnya sunnah nggih, imamah niki sunnah. Bahkan mazhab Imam Abu Hanifah, bahkan pesan Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan kabbiru amaimakum wasi'u akmamakum. Perbesar imamah kalian. Sebenarnya rata-rata mereka yang bermazhab Abu Hanifah ya, bermazhab Hanafi, mereka menggunakan imamah besar-besar imamahnya. Termasuk orang-orang Afrika niki, lihat imamah mereka besar-besar. Orang-orang Hindi besar-besar imamahnya. Karena solat menggunakan imamah itu lebih bagus 70 kali ketimbang solat tidak menggunakan imamah. Sebenarnya mudah-mudahan nggih, ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Rasulullah, bukan sekali dua kali, sering Rasulullah lakukan. Dan semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu hukumnya sunnah. Qala falamma naza'u ja'a rajulun faqala lahu ibnu Hattal muta'alliq dasal Ka'bah faqala uqtuluhu. Kembali seperti tadi, ada sahabat yang menceritakan bahwa Ibnu Hattal berlindung di kelambu Ka'bah, Rasulullah perintahkan untuk dibunuh. Qala Ibnu Syihab wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yauma idzin muhriman. Pada saat itu begitu masuk Makkah, Rasulullah tidak dalam keadaan ihram, baik umrah enggak. Rasulullah ihram setelah selesai pada tahun ke-8 niki Fathu Makkah. Setelah niki langsung Rasulullah menuju Hunain. Terjadi perang juga, pertempuran juga di Hunain niki, bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Begitu juga setelah selesai Hunain, langsung ke Taif, penaklukan kota Taif. Setelah niki baru beliau kembali lewat Jiranah ya. Rasulullah perintahkan yang mau umrah bersama beliau umrah, yang tidak silahkan kembali ke Madinah. Nanti kita lanjutkan para jemaah sekalian karena waktu sudah tiba. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.